Kalau pengartinya Allah Ta'ala bepandir, buah nikah wajib setahun bayar separuh aja. Kadada. Kadada. Hanya yang Allah minta kepada kita sabarataan. Tugas pokok kita berada di muka bumi ini cuma satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali fungsi utamanya untuk menghamba kepada aku. Tugas kita itu aja Bapak Ibu. Itu aja. Arti kita menghamba, apa yang diperintahkan, ayo kerjakan. Apa yang dilarang, ayo tinggalkan. Itu aja tugas kita, simple sebenarnya. Kalau kita mengerjakan perintah, ujung-ujungnya masuk sorga, walau hanya yang wajib. Sembahyang 5 waktu, menyunat kadada lalu. Kadada lalu menyunat orang nek. Pokoknya 5 waktu aja. Puasa Ramadan aja. Bazakat kada kawa juga. Dan dizakati, lain pada zakat fitrah. Bahaji kada kawa juga, duitnya ada. Umroh kada kawa juga, ada duitnya kayak apa? Cuma nang wajib-wajib digawi, sorga sudah menanti. Coba bayangkan itu. Andai Bapak Ibu sekalian, Allah jarulun tadi meminta bayaran, kayak apa susahnya kita tiap hari memikirkan bayar kredit lawan Allah Ta'ala. Untung Allah Ta'ala tidak menerima bayaran, tidak meminta bayaran. Asar ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala sangat pemurah terhadap kita sabarataan. Maka ayo kita bersyukur. Ayo kita berterima kasih. Renungkan berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Coba renungkan. Kada usah artinya nikmat-nikmat nang lain, punya mobil, punya rumah, punya segala macam. Satu nikmat aja harganya mahalnya minta ampun. Nang kayak oksigen itu tadi. Makanya alhamdulillah kita berterima kasih kepada Allah karena Allah memberikan oksigen dengan kita gratis. Alhamdulillah. Ayo kita sadar diri. Kita ini hidup memakai nikmat dari Allah. Memakai pemberian Allah. Ayo sadar diri. Jangan sampai nikmat yang diberikan itu melalaikan kita kepada yang memberi nikmat. Allah yang memberi nikmat, kenapa Allah yang dilupakan? Allah yang memberi nikmat, harusnya kita sadar diri. Harusnya aku menghamba lebih kepada Allah. Karena Allah sumber segala macamnya. Allah yang memberikan nikmatnya lawan aku. Harusnya kita berpikir seperti itu. Ada ini semuanya hadirin hadirat yang ulun muliakan, yang kulo muliakan,
panjenengan sedaya. Allahu Akbar. Asah ndak tertawa aja lagi gawian. Ada tahu ay. Tiwas disuruh campur aduk bahasa. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah hari ini Allah mempertemukan kita dalam sebuah rangkaian acara yang insya Allah barokah. Karena di dalam acara ini terdapat silaturahim di antara kita. Dalam acara ini kita dapat mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, mendengarkan sholawat Nabi, bahkan ikut bersolawat kepada Nabi. Lalu dilanjutkan dengan kita mengambil faedah yang berkaitan dengan agama kita. Maka bisa disimpulkan acara hari ini insya Allah mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hari ini ulun disuruh bepandir bebas saja. Bebas saja jar. Cuman jar panitia tadi ya bahasanya harus bercampur aduk. Membaheno bahasa Indonesia. Tuh ngerti lah membaheno. Membaheno tuh ngerti lah. Kadang-kadang. Membaheno tuh kadang-kadang. Kadang-kadang bahasa Indonesia, kadang-kadang disisipi bahasa Banjar. Atau dilalayawakan sekali ke bahasa Jawa. Nah, sesekali lah kayak itu. Ya ala kulli hal inilah keterbatasan kita. Karena ulun ini asli orang Kalsel, Pak. Lahir di Kalua. Tempat tinggal berdomisili di Kalua. Cuman saat ini aja yang sering bergerilya kemana-mana. Kadang di Banjar, kadang di Samarinda, kadang di Palangkaraya, kadang di mana-mana. Lalu ya bahasa tuh sedikit banyaknya ada yang mengerti. Cuman kadang mendengar kita faham, membahasakan kada bisa. Itu kekurangan kita. Wes angel nggih. Angel. Susah. Sulit nggih. Sulit, angel. Uyuh, lapah membahasakan tuh kadang-kadang. Mendengar kita faham, kadang-kadang seperti itu. Ada kisah orang Banjar bepandiran lawan orang Jawa. Jadi orang Jawa, Pak, Bapak butuh pacul. Bapak butuh pacul ya. Bahasa Jawa kan butuh pacul, Bapak perlu cangkul. Kan kayak itu. Ya, nggih napa mboten? Nggih. Butuh pacul nggih. Perlu cangkul. Lah, bahasa Banjar beda. Jadi disahuti orang Banjar butuh kok kada pacul aja. Karena menurut orang Jawa butuh itu lain artinya. Nah, kalau butuh bahasa Indonesia, bahasa Jawa kan perlu. Tapi kalau butuh bahasa Banjar artinya burung kangok-kangok tuh dah. Nih butuh pacul. Sama petugas bank datang lawan sidin lawan orang Banjar Mas butuh pinjaman ya? Kada aja sidin, butuh kuja aja. Itu perbedaan bahasanya uyuh benar biar. Lapah benar. Bahasa orang baik bahasa seorang lain artinya. Sama orang Jawa mah ya orang Banjar. Wes ojo ke susu ke. Ojo ke susu. Orang Banjar dia ini ojo ke susu ini tak reheng. Ojo ke susu bahasa Jawa artinya jangan terburu
Orang Banjar ojo ke susu. Artinya jangan kak. Aduh, angel. Uyuh pian ma'anu bahasanya uyuh benar ya Allah, ya Rasulullah. Andai itulah andai ulun ini bisa bahasa serba macam bahasa nyaman bener. Tak kumpul orang Madura bahasa Madura, tak kumpul orang Jawa bahasa Jawa, nyaman bener gitu. Ulun ada punya kawan satu, semua bahasa ia menguasai. Orang bahasa Inggris, inya bahasa Inggris. Orang bahasa Arab, inya bahasa Arab. Orang bahasa Aceh, inya bahasa Aceh. Orang bahasa Padang, inya bahasa Padang. Jawa, Madura, Jawa yang kasar, Jawa yang lembut, inya mengerti semuaan. Ada ulun bisi kawan, satu orang gitu. Ya, sekarang dia bolak-balik setiap bulan sekali, kadang sebulan berapa kali bolak-balik tanah suci. Karena dia mudah berkomunikasi dengan siapapun. Untungnya lah, pintar benar nyata. Pintar benar. Bahiri ya melihat toh. Asa hendak nah kayaknya. Cuma apalah daya. Maksud hati hendak memeluk gunung, apalah daya tangan seorang tingkong. Kata kawai. Allah. Jadi alhamdulillah hari ini kita kumpul ada di tempat ini sama-sama ingin beristifadah, mengambil faedah dalam urusan agama. Ulun ingin mengajak Bapak Ibu sedikit merenung, berpikir betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Setiap hari Bapak Ibu, kita nih behinak apa kada? Ngerti behinak? Bernapas. Setiap hari kita bernapas. Ketika kita bernapas, berarti kita menghirup oksigen. Oksigen itu Bapak Ibu, dalam setiap hari itu manusia memerlukan 2.880 liter oksigen setiap hari. Itu rata-rata manusia memerlukan oksigen 2.880 liter sehari dalam 24 jam. Sekarang kalau kita cek di rumah sakit, sebahagian rumah sakit itu mematok harga oksigen harganya 25.000 per liter. Bisa dijumlahkan kira-kira berapa yuk sehari kita tak? Coba kita hitung nah pakai otak Cina. 2.880 liter dikali 25.000, 72 juta setiap hari. 72 juta seandainya oksigen itu kita membeli dengan Allah, setiap hari kita wajib bayar kepada Allah 72 juta rupiah setiap hari. Kali kita hidup 1 tahun, kali 360 hari. 1 tahun berarti kita wajib setor kepada Allah 25.920 juta rupiah. Kali hidup 60 tahun. Berapa? Nah harus dibayar wan Allah. Nah, kalau kamu hitung lah, berarti Allah Ta'ala itu maha pemurah Bapak Ibu sekalian. Pemurahnya Allah itu luar biasa lawan kita berataan. Andai Allah itu makai matematika orang berdagang, kayak apa kita nih hidup di muka bumi nih? Seandainya Allah memakai matematika layaknya orang berdagang, itu di rumah sakit 25.000 per liter, Allah kada usah misalnya 25.000, jar Allah Ta'ala 20.000 hajikin wan aku jar Allah Ta'ala 20.000 hajikin salitarnya, biar rumah sakit membelentik situ 5.000-nya. Ngerti lah membelentik, makelar rumah sakit membelentik 5.000 nih, biar aja Allah 20.000 aja lo nako kada kesandengan kita dibayar 72 juta yuk sehari. Coba bayangkan Bapak Ibu, seandainya oksigen yang kita hirup tiap hari ini wajib kita bayar 72 juta setiap hari harus kita keluarkan. Mana duitnya? Mana duitnya anak kita bayar?
Tapi Allah Maha Pemurah dan Allah tidak pernah menuntut bayar dari kita. Kada pernah. Kalau pengartinya Allah Ta'ala bepandir, buah nikah wajib setahun bayar separuh aja. Kada ada. Kada ada. Hanya yang Allah minta kepada kita sabarataan. Tugas pokok kita berada di muka bumi ini cuma satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali fungsi utamanya untuk menghamba kepada aku. Tugas kita itu aja Bapak Ibu. Itu aja. Arti kita menghamba, apa yang diperintahkan, ayo kerjakan. Apa yang dilarang, ayo tinggalkan. Itu aja tugas kita. Simple sebenarnya. Kalau kita mengerjakan perintah, ujung-ujungnya masuk surga. Walau hanya yang wajib. Sembahyang 5 waktu, menyunat kadada lalu. Kadada lalu menyunat orang nek. Pokoknya 5 waktu aja. Puasa Ramadan aja. Berzakat kada kawa juga. Dan dizakati. Lain pada zakat fitrah. Bahaji kada kawa juga. Duitnya ada. Umroh kada kawa juga. Ada duitnya kayak apa? Cuma nang wajib-wajib digawi. Sorga sudah menanti. Coba bayangkan itu. Andai Bapak Ibu sekalian Allah jarulun tadi meminta bayaran. Kayak apa susahnya kita tiap hari memikirkan bayar kredit lawan Allah Ta'ala. Untung Allah Ta'ala tidak menerima bayaran, tidak meminta bayaran. Asar ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala sangat pemurah terhadap kita sabarataan. Maka ayo kita bersyukur. Ayo kita berterima kasih. Renungkan berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Coba renungkan. Kada usah artinya nikmat-nikmat nang lain, punya mobil, punya rumah, punya segala macam. Satu nikmat aja harganya mahalnya minta ampun. Nang kayak oksigen itu tadi. Makanya alhamdulillah kita berterima kasih kepada Allah karena Allah memberikan oksigen dengan kita gratis. Alhamdulillah. Ayo kita sadar diri. Kita ini hidup memakai nikmat dari Allah. Memakai pemberian Allah. Ayo sadar diri. Jangan sampai nikmat yang diberikan itu melalaikan kita kepada yang memberi nikmat. Allah yang memberi nikmat, kenapa Allah yang dilupakan? Allah yang memberi nikmat, harusnya kita sadar diri. Harusnya aku menghamba lebih kepada Allah. Karena Allah sumber segala macamnya. Allah yang memberikan nikmatnya lawan aku. Harusnya kita berpikir seperti itu. Ada ini kada bang. Sudah Allah Ta'ala memberikan nikmat. Yang nikmat itu merupakan titipan Allah.
tapi malah tidak disyukuri dan bahkan disombongkan. Ini kekeliruan kita. Nikmat yang dititipkan Allah kepada kita itu sifatnya titipan, Bapak Ibu. Suatu saat akan diambil oleh orang yang menitip. Dan nikmat yang dititipkan itu tidak sepatutnya kita sombongkan karena hanya titipan. Makanya almarhum Kiai Zainuddin MZ sering mengulang-ulang pepatah kata-kata beliau. Kata beliau apa? Belajarlah hidup ini seperti tukang parkir. Tukang parkir itu banyak punya mobil, banyak punya sepeda motor, tapi tidak pernah sombong. Ada tukang parkir sombong? Banyak punya mobil, tapi kada sombong. Kenapa? Karena tukang parkir sadar bahwa ini hanya titipan. Karena itu titipan suatu saat akan diambil oleh yang menitip. Lantas pantaskah titipan itu disombongkan? Datang bibinian bungas, lalu kisah baagak aja. Tukang parkir, mobil kok. Nih, mobil kok. Sekalinya datang orangnya, ampun kok jurang. Dan beri supan lah. Memberi supan jadinya. Malu jadinya. Nah, makanya kita ini kadang-kadang ngaca Bapak Ibu. Sering kita ini membuat kayaknya titipan itu kayak milik kita sendiri. Sering kita ini mengakui. Baisi duit banyak, kayaknya duitnya ampun kok. Baisi rumah mewah, ampun kok. Baisi mobil harat, ampun kok. Baisi tanah banyak, ampun kok terus. Tuh nah, tanah nang di sana tuh nang banyak sawit, ampun kok tok. Toh, banyak pohon getah, ampun kok tok. Toh mobil basusun, ampun kok tok. Toh pahumaan sing banyakan sawah ladang, ampun kok tok. Ampun kuto. Ampun kuto terus. Ampun kuto terus. Ampun kuto, ampun kuto, ampun kuto. Sadar kada bahwa itu titipan dari Allah? Namanya titipan itu kadang suatu saat bisa diambil. Kadang diambilnya bakal kejutan Bapak Ibu. Bakal kejutan orang mau ambil. Bisa. Oksigen itu titipan Allah. Suatu saat ada kita nang diambil oksigen bekajut tak. Ya nang kata kau behina. Unggal. Ngerti lah unggal. Nah, unggal tuh kayak ini nah. Unggal. Hungak. Apa bahasa? Mengap. Loh. Nggih. Mengap nggih. Itu hanya sedikit. Tuhan hendak mengambil. Sudah kayak KO kayak itu kita. Kesehatan bisa diambil oleh Allah. Jangan kita betapak dada. Aku nih pang nang kada pernah garing seumuran. Aku nih sehat seumuran. Weh, jangan bangga. Tuhan hendak mengambil satu mata. Hari ini sehat banget, tapi sombongnya minta ampun, esok stroke. Bisa. Gampang Tuhan hendak mengambil. Karena beliau yang punya kuasa. Nah makanya mumpung kenikmatan itu ada pada kita, syukuri. Bahkan kenikmatan yang disyukuri itu insya Allah akan kekal. Karena orang yang bersyukur itu tidak akan diambil oleh Allah nikmatnya. Yang disebutkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kata beliau, qayyidu an-ni'ama bisyukri lillahi ta'ala. Ikatlah oleh kalian akan kenikmatan itu dengan cara bersyukur kepada Allah. Cara mengikat nikmat agar tidak hilang yaitu disyukuri. Bahwa bersyukur Bapak Ibu sekalian. Syukur. Ayo kita belajar syukur. Siap belajar syukur? Siap belajar syukur? Yang kepanasan tetap bersyukur? Bersyukur apa bersabar? Oh, sabar, nggih. Bagi yang bepanas, bagi yang kepanasan ingat al-ajru ala qadrin nasab. Pahala itu diukur berdasarkan capeknya pian. Semakin capek, pahalanya makin banyak. Jadi yang mana kena panas, insya Allah pahalanya lebih banyak.
Nggih. Heeh. Jadi yang agak-agak ini naong nggak panas, ini pahalanya ya mungkin agak kurang. Jadi yang panas itu pahalanya agak banyak. Jadi diumumkan kepada yang ingin pahalanya banyak, silahkan mengambil tempat di tempat yang panas. Okay. Allah. Nah, di naong aja. Marah aja buahnya tak banyak pahala hari ini jar. Yang penting aku kan tetap Allah jar. Ya Allah sabar nggih. Nah, bersyukur, kepanasan tuh bersyukur. Sambil dipikirkan, Bu hanyar panas nang kayak ini, aku ini sudah menyerah. Kayak apalah mun aku ini disentuh oleh api neraka. Naudzubillah, Pang. Cuma berpikir artinya mun kada hendak masuk neraka, jangan bermaksiat. Nah, kayak itu tah. Nya panas tuh kada lawas juga. Tomat lagi naong arinya. Jadi syukuri nikmat Allah itu disyukuri. Semua ini adalah titipan dari Allah. Jangan kita sombongkan, tapi wajib kita jaga, wajib kita syukuri. Syukuri. Istri, bapak-bapak itu titipan Allah. Syukuri punya istri. Ibu-ibu kayak itu juga, laki titipan Allah. Syukuri. Untung bisi laki. Untung bisi laki pian. Inggih. Banyaknya orang nah hendak belaki tapi kada kawa. Pian bisi laki alhamdulillah. Kan itu disyukuri dan disadari Bu disyukuri dan disadari. Laki itu adalah titipan Allah, amanah Allah yang harus pian taati perintahnya selama perintah itu tidak melanggar aturan agama. Pian syukuri, pian sadari, laki pian titipan Allah, maka pian sadari bujur-bujur saat ini dititipkan lawan aku. Jadi aku harus menjaga. Nanti suatu saat bisa jadi titipan itu diambil dari pian. Bu laki ini kada lagi dititipkan lawan pian. Atau bisa jadi tetap dititipkan dengan pian, tapi dititipkan untuk waktu yang singkat. Atau waktunya dalam seminggu itu berkurang. Karena laki pian dititipkan kepada wanita lain. Biasanya seminggu 7 hari. Selalu suaminya ada di samping. Tapi suatu saat Allah menghendaki, nih suamimu kutitipkan sama wanita lain. Akhirnya jadi 4 hari dalam seminggu. 3 hari sama istri mudanya, nggih. Nah, bisa jadi seperti itu. Hah? Bisa jadi. Makanya disyukuri, Bu. Beisi laki itu disyukuri. Cara mensyukuri beisi laki, ayo jaga apa yang diperintahkan laki, tolong ditaati. Kunci sorganya ibu-ibu yang sudah punya suami ada pada suaminya. Jangan pernah membangkang apa kata suami. Yang penting suaminya tetap mengarahkan ke jalan yang lurus. Kalau suaminya nyuruh maksiat, ibu wajib berontak. Wajib berontak, Bu. Ayo, jar suaminya. Cuntankan hintalo di warung. Ngerti lah. Nah, tolong dong curikan telur di warung. Suaminya yang nyuruh, wajib ibu tidak taat. Karena jar Nabi la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau dalam hal menentang Tuhan. Disuruhnya mencuntan bini, wajib bini kada taat. Atau pian Bu disuruhnya berjual diri, wajib kada taat. Jangan taat nih. Selama perintah laki itu normal aja, sesuai aturan agama, pian wajib taat. Wajib taat itu. Lah jangan membangkang dengan perintah suami. Apalagi perintah laki itu geus manyamani. Geus manyamani guringan yo yang aja. Guring turu nggih turu. Turu. Turu apa turu? Turu ya benar ya. Yang kita turu kita guringan. Kita guringan ya. Alah, jangan bini turu-turu.
Guring. Guring pian situ sorangan. Enggak. Kurang enak, Dek, kalau tidur sendirian. Kurang enak. Kurang enak, Dek. Ya Allah. Kada nyaman jarnya laki aku nih guring sorangan. Maka dari kawannya, yuk kita guringan lah. Maasi dong, Bu. Maasi, Pak Asian. Taat dong lawan laki. Guring apa susahnya? Sini aja laki. Guring jangan basalawar. Wajib taat ninto. Wajib laki nang menyuruh bepacol ninto. Wajib. Nah, bepacol bahasa Banjar. Lain bacangkol. Bepacol tuh belepas. Melepas itu bepacol bahasa Banjarnya. Lain bacangkol. Pacol je nyalake. Pacol. Loloy je nyalake. Loloy. Ngerti lah? Lurut nyalake. Lurut. Itu pang taat itu masa kada hakon pian. Kan nyaman kayak itu. Yalah, tinggal hendak dinyamani masa protes. Nya ada ibu-ibu nang protes. Aur itu aja jangan hendak digawi jar. Kada dulak kah jar. Enggak bosan toh yang ini melulu yang dikerjakan. Enggak bosan toh. Enggak bosan toh. Harusnya ibu-ibu tuh bersyukur, Bu. Kalau laki pian ketagihan lawan pian. Harusnya pian bersyukur kalau laki pian hendak minta terus. Syukur yang jadi bala itu pian tawari inya kada mau. Itu nang jadi bala. Pian cuncung makan di muhanya ya inya kada mau. Itu bala nento. Kenapa maka sampai nang artinya apam ini ditimpelakan di muha sudah ya kada hendak lagi. Ada hendak lagi laki itu berarti ada apa? Amun laki masih nang hendak lawan pian tuh bersyukur biniannya. Bersyukur, paham ge? Nggih, paham ge? Nggih. Siap-siap nggih? Pulang di siap nggih? Bapak laki menyuruh nyaman kada hakon lah. Nah, apa susahnya? Banyak Bu bibinian wajah ini nang menentang laki lewat itu. Banyak dibawahi banyamanan ya kada hakon aneh juga. Orang mencari-cari gesan nyaman tuh nya kada hakon. Kada hakon guru aja aku sudah kada ada bisi rasa lagi. Ujir. Kada bisi rasa ajar. Berarti rasa pian ke mana? Berarti pian mati rasa lah. Kada nyamanan orang mati rasa. Mati rasa kada nyaman. Kada kawan nang marasain nano-nano. Manis asam asin. Nah kawan mun mati rasa tuh. Berarti mun mati rasa tuh binian ketahuan. Biniannya berarti ada sesuatu. Naudzubillah min dalik lah. Biasanya orang mati rasa tuh lantaran ada besi simpanan. Biasanya kayak itu. Biasanya. Cuma kada semuanya apa kayak itu. Nah makanya sering kan ulun sampaikan kepada laki-laki. Wes laki-laki. Kalau pengen istrinya enggak selingkuh. Istrinya enggak naksir sama laki-laki lain. Kita kerjain aja. Gimana ngerjainnya? Nanti kalau pas mau berhubungan badan, kita ambil rambut di kepalanya. Kita ambil rambut di kepalanya. Bisa kita potong pakai gunting, atau kita cabut sebilah, atau kita nunggu waktu inya sisir. Waktu dia sisiran, nanti rambutnya kan jatuh. Ada yang rontok. Nah, yang rontok tuh kita ambil. Pas kita mau berhubungan badan, rambut itu kita sirau. Ngerti disirau? Disalukut. Ngerti disalukut? Dibanam. Dicucul. Ngerti dicucul? Lain dicucul tuh nang kayak lumpia dicucul ke sambal lain. Dibakar. Paham ge? Rambutnya dibakar lalakiannya. Lanang-lanang nih dengerin. Nah, supaya apa betina tuh wedok? Bukan. Apa?
Lanang apa wedok? Wedok. Wedok. Jadi dibakar rambutnya lelaki aneh, dibakar. Mbah Tuntong dibakarkan inya jadi abu loh, jadi abu. Nah setelah jadi abu kita kasaikan ke kepalanya, ampun kita. Di tangan kita lo kita andak nah. Kasayakan nah ini tuh dioleskan di kepalanya. Di kepalanya senjata kita. Tidak memerlukan bacaan apa-apa. Tinggal kita bismillah, masuk kan? Insya Allah selama kita masih ada lelaki aneh, bini kita kada pacang selingkuh. Dia akan tetap setia kepada kita. Dia akan mati rasa dengan laki-laki lain. Itu caranya menjaga bibinian supaya kada selingkuh. Kenapa Bu? Kenapa kurang jelas? Supaya sakira laki kada selingkuh. Sakira laki kada selingkuh. Apa obatnya? Oh, sakira laki kada selingkuh, ulun belum ketemu obatnya. Aduh, ibu-ibu. Mencari guru di belakang. Aha. Supaya laki nggak selingkuh itu Bu, resepnya ada 3. Resepnya ada 3 nggih. Pertama manjakan matanya. Apa yang laki pian paling suka melihat pian memakainya, itu yang pian pakai. Misal ujar lakinya, "Dek, aku suka kalau kamu di luar seperti wanita Hadramaut. Tapi aku paling suka kalau diranjang kamu seperti wanita Hollywood." Itu bagian dari memanjakan mata suami, ibu-ibu. Kenapa lelaki itu matanya jelalatan? Karena ibu belum memanjakan matanya. Tuh, satu. Kada kawa disuruh bapi jim, dah kawa. Ngaran melihat, Pang. Nah, dimanjakan matanya dulu nih. Satu itu. Yang kedua, kenyangkan perutnya. Jangan sampai suami mengeluh kelaparan, ibu malas masak, ibu malas itu dan ini. Pokoknya kenyangkan perutnya. Kalau bisa ibu punya ciri khas makanan yang milik ibu secara mutlak. Orang lain nggak ada jual. Jadi suami itu ketika pergi jauh-jauh dia kangen. Aku pengen cepat pulang, aku kangen masakan istriku. Itu Bu, resep supaya suami itu bulik terus ke rumah. Karena di rumah ini menyuguhkan sesuatu yang di luar tidak ada. Ibu harus bisa seperti itu. Mana mungkin suamiku pulang ke rumahmu tanpa kau suguhkan, tanpa kau hidangkan gula. Itu gula-gula itu maksudnya makanan khas, ampun ilpi sukaisih. Jadi lakinya kada mau ke rumah binian lain karena di rumah ini ada menyuguhkan yang khas. Ibu harus bisa seperti itu. Jadi suami itu kangen, pengen cepat pulang. Karena akhirnya mun kada ka itu lakinya bisa kada pulang-pulang. 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Abang tak pulang-pulang, sepucuk surat tak datang. 3 kali puasa, 3 kali hari raya kada datang si Den. Nah, berarti di mana berdiam? Ada bulik-bulik lo. Lalu datang aja ke rumah tuan guru, tak abot datang guru. Laki kada bulik. Ya kah je guru? Guru esa minggu dah kada bulik abahnya inor tok.
di kakariawakan pang guru. Ngerti lah di Kariau. Di Kariau ngerti lah di Kariau. Dipanggil-panggilkan pang guru. Nomor HP-nya ada elok aja guru. Ada maksudnya guru aja di alam sebelah tuh aja. Dipapanggilkan sidin jah. Minta banyu wae guru aja wan pian mudahan karena bilainya datang kau meminumi. Ja guru aja kam salah minta banyuan aku. Aku aja guru kada bulik. Luput je sidin ke minta banyuan aku. Parutnya dikenyang. Yang ketiga ini paling paten, Bu. Paling penting supaya laki kada selingkuh. Si otongnya itu dipuaskan. Kalau perlu ibu-ibu sampai laki itu nyerah. Inya sudah sekali nih, lagi kah toh? Tawari terus, lagi kah? Sampai inya kada kau berdiri lagi. Jadinya keluar rumah tuh kada ada akal nak selingkuh lagi. Ya kada kau berdiri lagi ya. Sudah kenyang, Bu, sudah kenyang banget itu. Jadi matanya kenyang, perutnya kenyang, otongnya kenyang. Kalau sudah semuanya kenyang, insya Allah tidak akan selingkuh, insya Allah, nggih. Nah makanya ibu-ibu tuh harus ekstra memperhatikan suaminya supaya laki itu bujur-bujur artinya dengan ibu kayak itu nah. Ya Allah, itu wae Bu amalannya kadede. Amalan supaya laki kada selingkuh kadede. Nah itu barang digawe lah, bulah bari itaros. Nggih, bari terus nggih. Nggih, sampainya dulek, sampainya busan. Ampun yang, aku nyerah aja lakiannya. Nah, sampai kayak itu Bu lah, insyaallah baik ada selingkuh. Ada lakian bila bini hendak ada selingkuh, gawe yang tadi atau apa yang lain harus digawi juga dengan cara memberikan perhatian dengan bini, memberikan nafkah yang cukup dengan bini. Karena kebanyakan lelakiannya survei membuktikan bibinian itu selingkuh gara-gara kurang perhatian. Maka jadi suami itu termasuk nafkah batin wajib memperhatikan bini. Yang sudahkah makan? Wes mangan yang? Wes Wes yang nggih, alhamdulillah. Mangan nopo? Nggih, makan kalakai. Mangan kalakai yang. Opo kalakai yang? Kalakai itu termasuk jenis tumbuhan pakis yang. Oh nggih. Orang ngerti aku yang. Mboten ngertos aku yang. Mboten ngertos aku yang. Apa kelakai? Mangan kelakai ge. Ya Allah. Rami juga lah terkumpul orang Jawa nih. Ya Allah. Jarbuhannya ada mama dahi ulan pian hendaklah guru aja pintar bahasa Jawa aja. Hendak aja jualan bebini ban orang Jawa aja. Jadi jarulan kadegin bebini ulun cukup aja bisi bini saikong artinya orang Arab tuh sudah cukup aja dah. Bini ulun orang Arab weh. Arab Naindi. Arab nggih, Arab Barabai. Nggih, Arab Barabai. Cuma kan ada bahasa Arab Jawa panginya. Cuma keturunan Arab kita. Empihan gila. Ada lagi nih disampaikan apa? Habis dan disampaikan. Jadi gawe lalakiana yang perhatiakan bini itu utama bener tak sudah makan kah? Kayak apa kabar pian? Bila jauh-jauh tuh kayak itu diperhatikan. Karena bibinian tuh bila kada diperhatikan khawatir kalau ada yang lain memperhatikan inya. Akhirnya hatinya itu berubah. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi kita sadar bahwa semuanya ini dititipkan Allah kepada kita. Tugas kita menjaga, mensyukuri dan tidak boleh menyombongkan. Kekayaan titipan, jangan disombongkan. Kepintaran titipan, jangan disombongkan. Semua titipan. Kalau kita diberikan kepintaran terus kita sombongkan, nanti kalau Allah cabut jadi orang apa? Orang gila. Orang gila apa sih bahasa Jawanya? Gendeng.
nanti jadi orang gendeng. Hah? Sableng. Sableng tuh Wiro. Wiro Sableng, gurunya gendeng. Wiro Sableng. Nanti jadi orang gendeng gimana? Pintar tapi sombong, dicabut kepintarannya, gendeng. Gendeng. Kaya tapi sombong. Wes, nanti jadi orang melarat. Melarat. Cantik. Ayu. Gelis. Wih, orang ini bungas bener. Sombong. Bisa dicabut Allah kebungasannya. Muhanya tak cium aspal. Jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Sakit. Maka wajahnya akhirnya berubah jadi jelek. Jangan sombong. Sehat. Kuat. Jagau. Panamparan. Taguh. Ngerti lah taguh. Kebal. Tahan timpas. Tahan suduk. Tahan tusuk. Tahan gental. Tahan sinso. Kada tahan puasa. Ini camo. Tarai lalu nenek mau urusan disinsogin kada bacang luka sih Den, tapi puasa kada tahan, aneh bener. Aneh bener itu. Jangan sombong, karena ingat pepatah menyebut di atas langit masih ada, di atas kita yang pintar masih ada yang pintar lagi, di atas kita yang kaya masih ada yang lebih kaya, di atas kita yang cantik masih ada yang lebih cantik, yang lebih tampan. Di atas kita yang memiliki jabatan masih ada yang lebih tinggi jabatannya daripada kita. Di atas kita yang kuat, yang kebal masih ada yang lebih kebal. Mungkin pian bisa melihat tayangan YouTube, ada preman nyasar ke tukang gorengan. Terus preman itu memesan gorengan beberapa biji. Bakwan, tahu isi, tempe, dan lain-lain. Terus dia kada hendak bayar. Ujar tukang jual gorengan, bayar. Kamu nggak kenal sama saya? Kamu nggak kenal siapa saya? Nggak peduli siapapun kamu, wajib bayar. Akhirnya mengeluarkan pisau, menggental pohon gulu, kada berdarah. Menggental tangan, kada berdarah. Menggental muha, menyisil muha, kada berdarah. Jadi jar tukang gorengan, sampai di situ sajakah kekebalanmu? Tukang gorengan membalik bakwan pakai tangan. Membalik langsung batam huas pulang. Kamu mau saya siram pakai minyak mendidih ini? Ampun, saya bayar. Aman masalah wase, taguh bener. Tapi mau disimbur pakai minyak lamak, laptop juga. Jangan sombong. Ingat masih ada yang lebih hebat daripada kita. Banyak pengikut, jangan sombong. Masih banyak yang pengikutnya lebih banyak daripada kita. Kita bisa pengikut banyak, Fir'aun banyak pada kita bisa pengikut. Jangan sombong. Karena kita hidup di dunia hanya menjalankan amanah. Karena kita dititipi oleh Allah. Jadi titipan nih, semuanya titipan ma'asyiral hadirin. Kita renungkan, untungnya kita bisa Allah yang maha pemurah, yang maha baik kepada hambanya, tidak pernah menuntut bayaran. Andai Allah minta bayaran, kada kawa kita ini membayari. Maka kita bersyukur. Ayo kita bersyukur, ayo kita jalankan perintah Allah, ayo kita hindari apa yang dilarang oleh Allah, ayo kita jaga semua amanah yang dititipkan kepada kita. Insya Allah kalau kita seperti itu, kita akan bahagia dunia, bahagia akhirat. Kiranya cukup nggih sampai di sini yang disampaikan. Sampun nggih. Sampun apa? Apa Bu sautannya, Bu? Tireng. Tireng kan belum. Oh, tireng belum ya. Tiren apa? Tiren, ayam tiren. Dereng. Oh, sampun nggih. Dereng gitu. Dereng. Oh. Lanjut ibu-ibu. Apanya yang lanjut? Karena bahasa Banjar lanjut tuh bahaya loh, Bu. Kalau bahasa Indonesia lanjut artinya terus, bahasa Banjar lanjut artinya lirut. Lirut itu sudah menurun beberapa sente, itu namanya lirut. Dulu pas andakannya di tengah-tengah, ini turun dikit, itu melorot.
Bahasa Banjarnya lirut. Nah, lirut. Ini aja Bu Ain yang disampaikan. Ulun hendak siap-siap kembali majelis malam ini di Anjir Pal 18 di Masjid Baitur Rahman. Rutinan kita kan setengah bulan sekali di situ. Kiranya cukup itu yang ulun sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Inti dari semuanya itu tadi ulun hanya ingin mengajak kita merenung betapa untungnya kita punya Allah. Ulun hanya mengajak agar kita bersyukur, agar kita selalu berbuat baik, agar kita selalu beribadah kepada Allah, dan kita menyadari semua ini adalah titipan yang suatu saat akan diambil, dan kita ketika dititipkan wajib menjaga dan tidak boleh menyombongkan. Itu intisari daripada apa-apa yang ulun sampaikan. Minta ridho, minta halal, minta maaf kalau ada kekeliruan, ada kesalahan dari penyampaian. Semoga semuanya yang hadir panjang umur, sehat afiat, qabul hajat, hidup berberkat, anak cucu solehin solehat. Semoga kita semua beserta anak cucu kita selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.